Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini, hati saya terpanggil untuk melihat ramalan buat kalian yang masih dalam perpisahan saat ini. Di sini kita akan mendalami tentang perasaannya dia atau energinya dia saat ini. Oke, jadi ramalan ini khusus buat kalian yang masih berpisah dengan pasangannya kalian. Oke. Dan seperti biasa, ini merupakan ramalan umum. Jadi kalau oke, sepertinya ada sad pleasure. Sepertinya ada banyak hal di sini mungkin yang ingin dia ungkapkan, atau mungkin orangnya sering tergesa-gesa, selalu tergesa-gesa di saat melakukan sesuatu. Kartu ini kartunya sangat licin dan kartu baru juga, maka dari itu sedikit susah buat saya untuk men-shuffle kartunya. Oke. Energinya dia saat ini burdened. Jadi di sini dia bilang been feeling overwhelmed. I have a lot going on in my life right now. Jadi orang ini, kalau kalian bisa melihat dia seperti memiliki banyak beban di dalam punggungnya dia. Jadi dia saat ini dia bilang bahwa dia memiliki banyak hal yang perlu dia pikirkan di dalam hidupnya dia. Oke, mungkin dia ada masalah dalam keluarganya dia, dengan anak-anaknya dia. Seandainya orang ini sudah menikah, ataukah di sini di dalam pekerjaannya dia, ataukah tentang finansialnya dia, keuangannya dia, mungkin banyak masalah saat ini. Oke. Dan di sini dia juga bilang pushing button. I do things to trigger you. Is the only way I know you care. Jadi orang ini bilang kenapa dia selalu seperti membuat kalian marah, membuat kalian kecewa, dan mengepus kalian atau tidak memberikan waktu buat kalian dan sebagainya. Kenapa dia melakukan hal itu? Karena dia ingin tahu seberapa besar perhatian kalian terhadap dia, atau seberapa besar rasa pedulinya kalian terhadap dia. Jadi orang ini sedikit childish mungkin, atau sedikit masih bersifat seperti anak kecil. Jadi kenapa dia membuat kalian marah? Agar supaya kalian memberikan dia perhatian yang lebih. Oke. Waiting game. Jadi di sini dia juga bilang I have been slow to return, but maybe it's because I know you will be waiting. Jadi orang ini dia merasa kenapa orang ini dia seperti main game bersama kalian. Dia membuat kalian selalu menunggu dia karena dia tahu bahwa kalian akan selalu menunggu dia. Itu yang dia pikirkan. Dia pikir bahwa kalian tidak akan bisa melepaskan dia atau melepaskan diri dari situasi ini. Itu yang dia rasakan. Oke, kita akan ambil 6 kartu dari deck ini. Haunted. I'm haunted by my decision and the memories we made together. Jadi saat ini dia masih dihantui oleh keputusannya dia. Di saat dia mengambil keputusan untuk berpisah dengan kalian, saya merasa orang ini dia masih memiliki perasaan terhadap kalian, akan tetapi dia masih ada banyak proses healing. Sepertinya dia mungkin dia tumbuh di keluarga yang tidak ada kasih sayang dan sebagainya, maka dari itu dia sepertinya tidak percaya dengan adanya cinta. Maka dari itulah di sini saya merasa orang ini dia sedikit childish atau bersifat seperti anak kecil.
Dan di sini dia bilang haunted, jadi I'm haunted by my decision and the memories we made together. Jadi dia masih dihantui oleh keputusan yang dia ambil, dan juga dia masih teringat atau dia masih dihantui oleh kisah yang pernah ada di antara kalian. Oke, memori yang pernah ada di antara kalian. Commitment, when I think about my future, I see you. Jadi dia bilang di saat saya berpikir tentang masa depan saya bisa melihat kamu ada di situ. Dalam artian dia ada keinginan untuk menikah dengan kalian atau memiliki masa depan bersama kalian. Oke. Family, my focus has been on my family. They mean the world to me. Jadi untuk saat ini dia lebih fokus dengan buat kalian yang berhubungan dengan seseorang yang sudah memiliki keluarga. Jadi saat ini dia fokus dengan keluarganya dia, dan sepertinya orang ini dia takut untuk kehilangan terutama anak-anaknya dia, itu yang saya rasa. Oke, jadi fokusnya dia saat ini terhadap keluarganya dia. Oke. Mari kita dalami kembali tentang perasaannya dia. Oke. I'm becoming a better person. Jadi dia bilang bahwa dia sudah menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Mungkin kalian mengajarkan dia tentang sesuatu, ataukah di sini dia sendiri yang sudah belajar untuk memperbaiki dirinya dia. You come closer than anyone. Dan dia juga bilang di sini bahwa kalian merupakan satu-satunya orang yang paling dekat di dalam hatinya dia. Jadi walaupun orang ini dia secara emosional saya merasa dia tidak begitu terbuka, karena seperti tadi mungkin dia tumbuh di keluarga yang kurang sehat, tidak pernah ada ketenangan di dalam keluarganya dia, mungkin orang tuanya sering bertengkar dan bla bla bla. Jadi dia tidak percaya dengan adanya cinta, maka dari itulah orang ini secara emosional dia masih tertutup walaupun bersama keluarganya, itu yang saya rasa. Karena di sini dia bilang di saat dia memikirkan tentang masa depan, dia melihat kalian ada di masa depannya dia, dalam artian dia emosionalnya dia sama suaminya dia atau istrinya dia mungkin sudah tidak ada ataukah tidak begitu kuat. Oke. I'm not available. Jadi saat ini dia bilang bahwa dia kalian tidak bisa bersatu dengan orang ini, mungkin karena dia masih fokus dengan keluarganya dia. Oke. So many things remind me of you. Akan tetapi di sini masih banyak hal yang mengingatkan dia kepada kalian. Jadi dia masih teringat dengan memori yang ada di antara kalian. I'm starting to understand our connection. Dan sepertinya dia juga sudah mulai sedikit mengerti dengan situasi di antara kalian. I regret lying to you. Dan dia juga bilang bahwa dia menyesal karena dia sudah membohongi kalian. Mungkin dia bilang, oh saya tidak peduli karena saya merasa di sini orangnya sedikit cuek mungkin, atau orangnya sedikit egois. Oke. Jadi dia bilang dia menyesal karena dia sudah pernah berbohong kepada kalian. Mungkin dia berbohong tentang keluarganya dia, atau dia berbohong tentang perasaan sebenarnya terhadap kalian. Oke, mari kita dalami kembali tentang perasaannya dia. Oke. Do I still have a chance? Jadi dia bertanya apakah saya masih memiliki suatu kesempatan buat berhubungan dengan kamu, seperti itu. Apakah kamu akan memberikan kesempatan buat saya untuk masuk lagi ke dalam hidupnya kamu?
dia bertanya kepada kalian, I have too much to lose. Jadi untuk saat ini dia takut kehilangan keluarganya dia, terutama seperti tadi buat anak-anaknya dia. Maka dari itu dia bilang, saya akan kehilangan banyak hal atau saya akan kehilangan banyak sesuatu atau banyak hal kalau saya memilih kamu, seperti itu. Dalam artian orang ini dia takut kehilangan keluarganya dia, terutama anak-anaknya dia. I'm not financially stable. Dan dia juga bilang bahwa secara finansial orang ini dia belum stabil atau dia belum seimbang. Mungkin finansialnya dia kurang bagus dan sebagainya. Oke, di sini dia bilang I cannot do this. Jadi saya merasa mungkin dulu kalian menjadi orang ketiganya dia. Dan setelah sekian lama kalian berjalan seperti dia merasa terlalu berat buat dia jalani karena dia harus fokus dengan keluarganya dia dan dia juga harus fokus dengan kalian. Jadi banyak hal yang harus dia selesaikan atau yang harus dia jalani. Maka dari itulah dia bilang, saya tidak bisa melakukan hal ini. Oke, ataukah di sini saya merasa dia bilang, saya tidak bisa kehilangan kamu, itu yang saya rasakan. Karena dia bertanya, apakah kamu masih akan memberikan kesempatan buat saya? Maka dari itu saat ini kalian berpisah, seperti tadi mungkin dia kurang bahagia sama suaminya dia atau istrinya dia. Maka dari itu dia merasa berpisah dengan kalian susah buat dia. Bersatu dengan kalian juga susah buat dia. Oke. I cannot reach out. Jadi seperti tadi, kenapa orang ini tidak bisa menghubungi kalian? Mungkin masih fokus dengan keluarganya dia, ataukah dia takut kalau dia akan kehilangan keluarganya dia kalau dia menghubungi kalian. Oke, mungkin dia memiliki perasaan yang banyak dan dia tahu kalau kalian berkomunikasi, mungkin hubungan kalian akan semakin serius dan kemungkinan besar untuk dia kehilangan keluarganya dia itu akan semakin tinggi dan dia akan semakin takut dengan hal itu. I need security. Di sini saya merasa dengan adanya I need security, sepertinya dia mau bilang kepada kalian bahwa kalian benar-benar mencintai dia dan juga kalian tidak akan meninggalkan dia seandainya dia meninggalkan keluarganya dia. Jadi dia ingin kepastian terlebih dahulu bahwa kalian orangnya serius sama dia. Oke, itu yang dia rasakan. Kita akan dalami kembali lewat kartu in the shadow di sini. Kita akan ambil 3 kartu tentang perasaannya dia. Okay. We are more alike than I admit. Jadi dia bilang sepertinya kalian memiliki kesamaan yang banyak. Mungkin contohnya di sini, misalnya dia suka makan ice cream, kalian juga suka makan ice cream, atau kalian suka makan bakso, dia juga suka makan bakso. Tapi dia tidak mau mengakui ataukah perasaannya dia cinta sama kalian 50% dan kalian juga cinta sama dia 50% atau 100%, tergantung seberapa besar kalian mencintai orang ini. Jadi di sini dia bilang dia tidak mau mengakui bahwa dia mencintai kalian sebanyak kalian mencintai dia. Seperti itu. I pretend you don't mean that much. Dia juga bilang bahwa dia berpura-pura bahwa kalian tidak memiliki arti di dalam hidupnya dia, tapi sebenarnya kalian sangat berarti buat dia. Okay. I don't really know you. Dan dia juga bilang bahwa dia belum begitu tahu tentang kalian. Jadi mungkin belum ada begitu banyak komunikasi di antara kalian atau belum ada kesempatan buat kalian untuk saling mendalami tentang diri kalian masing-masing.
Mungkin kalian belum tahu tentang dia dan dia juga belum begitu tahu tentang kalian. Itu yang dia rasakan. Oke. Kita akan ambil 3 kartu dari deck ini. Okay. Di sini dia bilang, time pass, but my feeling don't change, even though you no longer trust me with your heart. Dia bilang waktu sudah berlalu, akan tetapi perasaan saya belum berubah, dan saya tahu bahwa kamu sudah tidak mempercayai saya setulus hati. Okay. You are my best friend, and I cherish our friendship above all others. Dan di sini dia juga bilang bahwa dia merasa kalian seperti best friend-nya dia atau seseorang yang sangat dekat dengan dia. Dan dia menghargai pertemanan ini atau hubungan di antara kalian lebih dari hubungan yang dia miliki dengan orang-orang di sekitarannya dia. Okay. I worry that you have moved on and this is all in my head, is it? Do you still think about me? Dia juga bilang di sini, terkadang saya merasa khawatir kalau kamu sudah move on atau sudah melepaskan diri. Apakah ini hanya di dalam pikiran saya saja ataukah ini memang benar bahwa kamu sudah move on seperti itu? Dan dia juga bertanya, do you still think about me? Apakah kamu masih berpikir tentang saya? Apakah kamu masih teringat dengan saya dan sebagainya? Oke. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu ini untuk kalian, hal apakah yang perlu kalian fokuskan untuk saat ini atau hal apakah yang perlu kalian perbaiki di dalam dirinya kalian. Jadi saya akan ambil 3 kartu dari deck ini, dan deck ini terkadang sedikit tajam, mungkin buat beberapa dari kalian sudah tahu tentang deck ini. Jadi kalau kalian tidak mau tahu kekurangan diri kalian, kalian bisa hentikan videonya sekarang. Kalau kalian ingin tahu tentang kekurangan kalian, kalian bisa stay back, okay? Can I get 3 cards, please, for the collective? Can I get 3 cards for the collective? Thank you. Narrow-minded, emotionally overreacting. One more card, please. Can I get one more card? Thank you. Quarrelsome, okay. Oke, jadi dari kartu ini, narrow-minded, kalian dibilang you have a limited outlook on perspective and thought. What make you think your thought are solid goal? Jadi kalian di sini narrow-minded artinya seseorang yang memiliki pola pikiran yang sangat kecil atau pola pikiran kalian kurang luas. Maka dari itulah di sini kalian juga ditanyakan apakah mungkin pikiran kalian selalu berpikiran seperti, oh tidak mungkin saya bisa bersatu sama dia, dia sudah punya pasangan, dia orangnya kaya, dia orangnya cakep, dan bla bla bla. Jadi pola pikiran kalian sangat sempit. Maka dari itulah di sini kalian ditanyakan apa yang membuat kamu percaya bahwa apa yang kamu pikirkan itu benar. Apakah kamu masih ada trauma? Mungkin dulu kalian pernah dikecewakan oleh seseorang dan maka dari itu kalian kurang percaya dengan orang lain. Mungkin itu yang perlu kalian healing. Ataukah di sini mungkin kalian lebih perlu
berpikiran yang positif ataukah membuka pola pikiran kalian atau meluaskan pola pikiran kalian. Okay. Emotionally overreacting. You are overthinking, which is causing a flood of unnecessary emotion. Jadi di sini buat kalian yang tidak atau yang belum bisa mengontrol emosionalnya kalian, diingatkan kembali itu yang perlu kalian rubah atau kalian dalami di dalam dirinya kalian. Di saat kalian marah, coba kalian tarik napas dalam-dalam sebelum kalian mengungkapkan amarahnya kalian. Atau mungkin kalian bisa pergi meninggalkan orang ini dan mencari ketenangan di tempat lain. Seperti itu agar supaya di saat kalian mulai berkomunikasi, kalian orangnya sudah tenang. Okay? Quarrelsome artinya suka bertengkar. Jadi di sini, does this action fulfill an emotional need for you? Does it make you feel powerful? Is it a bad habit that needs to stop? Jadi kalian di sini yang suka bertengkar, apakah sifat ini membuat kalian merasa memiliki power atau membuat kalian kalau saya bertengkar sama dia, dalam artian saya bisa mengontrol orang ini, seperti itu. Jadi kartu ini bilang, apakah ini yang membuat kalian merasa bangga karena kalian bisa bertengkar dengan orang ini? Ataukah ini hanyalah kebiasaan buruk kalian yang perlu kalian hentikan? Itu yang dibilang sama kartu ini. Oke? Oke, jadi itu yang kita dapat buat kalian semua. Saya harap video ini bisa membantu kalian dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.